Kita hari ini mau langsung ngobrolin nih, lagi viral dan lagi hits banget, luar biasa. Berapa tahun itu bikinnya, Pak? Wah, itu sih 28 tahun. 28 tahun. Saya ingat waktu kecil saya ke sana masih separuh ya. Ya, harapan kita kalau lancar, mudah-mudahan lancar Dan ya. termegah sedunia loh ini harusnya. Harusnya. Iya kan? Nah, jadi Indonesia ada ikon yang dibanggakan. Nah itu, waktu saya buat GWK itu saya dimusuhin sebali itu. Sebali, Pak. Iya. Istana Negara yang baru berpeluang menjadi ikon yang termegah di dunia. Dan hari ini kita berkesempatan bicara tentang investasi di Sculpt dan juga mau tahu lebih lanjut bagaimana kelanjutan daripada desain Istana Negara di Ibu Kota Baru bersama Nyoman Nuarta. Pak Nyoman Nuarta, terima kasih banyak sudah diundang ke sini nih, Galeri Nuart Sculpt Park. Luar biasa. Ya, selamat datang. Kita hari ini mau langsung ngobrolin nih, lagi viral dan lagi hits banget. Sebenarnya wacana udah dari sebelum-sebelumnya. Tapi mungkin buat semua yang belum kenal Pak Nyoman Nuarta, kalau pernah ke Bali ada Garuda Wisnu Kencana. Itu adalah karya peninggalan daripada Pak Nyoman nih. Luar biasa. Berapa tahun itu bikinnya, Pak? Wah, itu sih 28 tahun. 28 tahun. Saya ingat waktu kecil saya ke sana masih separuh ya. Sekarang udah berdiri. Tapi selain GWK yang paling top sekarang adalah Istana Presiden di Ibu Kota Baru. Yang lagi rame. Iya, lagi rame. Tapi keren banget itu, begini ya. Ya, alhamdulillah. Gila. Pak, itu sejarahnya gimana dan idenya seperti apa? Kenapa bisa memikirkan semegah itu? Jadi begini, saya lupa juga ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah tuh, udah lama loh, sebelum COVID kita diundang untuk ikut sayembara. Oke. Sayembara terbatas, itu ada 4 arsitek dan 1 saya. Oke. Saya biasa mengerjakan arsitek dan seni itu gabung. Ya, makanya saya ada istilah art sculpt. Art sculpt? Ya, Oke. arsitek sculpture. Oke. Nah, itu ya. Nah ini udah biasa, terutama waktu kita mengerjakan GWK, kita banyak experience lah, pengalaman-pengalaman masalah konstruksinya, masalah estetikanya, terus masalah keamanan struktur dan sebagainya. Saya sudah terbiasa bekerja sama ahli-ahlinya, tapi konsep dari saya. Konsep dari saya, karena seperti GWK itu saya memiliki paten pembesaran dari patung secara skala. Menjamin bentuk itu dibesarkan berapa saja, tetap bentuk itu sempurna gitu. Rasionya ya? Ya, Oke. seperti apa yang Anda lihat modelnya, besarnya akan seperti itu ya. Yang berubah itu hanya ukurannya. Oke. Gitu. Maka dari itu, dengan keyakinan kebenaran dari teknologi saya itu, kita temukan tahun 91, baru kita patenkan, keluar patennya 93. Nah itu menjamin kita memberani sign kontrak, ya, bahwa dia akan seperti itu. Kalau nggak seperti itu kita nggak berani sign kontrak, Ya, kan, benar, itu benar. nggak ada jaminan. Gitu. Nah itu menyebabkan kita keyakinan. Kenapa GWK itu lama? Karena itu kan uang swasta, uang kita sendiri gitu loh. Nggak ada bantuan bank, nggak ada yang Habis mau. berapa itu, Pak, bikin itu? Murah. Kalau patungnya aja, kulitnya aja cuma 150 miliar. Sedangkan ya karena proyek sendiri ya. Kalau di India kemarin Pak Modi itu, Perdana Menteri India bikin patung memang tinggi. Itu sampai 7 triliun. 7 triliun? Ya. Saya dengar mereka kaget banget ya lihat GWK murah begitu ya? Kaget. Kebetulan saya kenal baik dengan beliau ya, dengan Perdana Menteri Pak Modi itu. Dia nggak pernah cerita sama saya bahwa dia bikin patung besar. Mungkin gimana gitu, nggak tahu. Saya diundang ke sana, dia juga nggak cerita. Tapi kok dia tahu saya, tahu patung saya segala macam. Karena dia sedang membuat patung besar. Oke. Gitu. Dan biayanya gede banget. Gede banget.
Nah, terus yang sekarang sampai akhirnya ikut sayembara, terus menang yang di Istana Presiden baru nih. Dipilih lah, kalau Dipilih. bilang menang nggak enak. Nggak enak nanti ya, terpilih. Terpilih, ada 2 yang dipilih. Satu komplek istana ya, bukan istananya, komplek istana. Dan satu Masjid Agung. Ya, Masjid Agung. Dan idenya apa yang mendasari pola pikirnya, kenapa desainnya bisa seperti itu? Nah gini, bangsa ini kan terdiri, baru tadi saya koreksi lagi diri saya sendiri. Dulu saya ingat itu bahwa suku bangsa di Indonesia itu 740. Oke. Ternyata 1.300-an suku. Sukunya ya? Ya, luar biasa besarnya. Nah, masing-masing suku itu memiliki ciri-ciri khasnya, baik dalam bangunan rumahnya, tekstilnya, terus segala macamnya lah. Dia punya identitas sendiri-sendiri masing-masing gitu ya. Nah kalau itu saya ambil salah satunya saja, misalnya contoh rumah, karena kan begini, istana ini bayangan orang rumah, ya kan? Itu saya ambil rumah Padang misalnya. Terus orang Batak gimana? Ya orang Jawa gimana? Apakah tersinggung? Nah, saya sadar bahwa kita nih memiliki pemahaman Garuda sudah lama, karena lambang negara kita kan Garuda Pancasila. Ya. Nah, memang bedanya ini kan difungsikan sebagai kantor presiden. Maka dari itu sayapnya kan agak ke depan begini, seolah-olah mau merangkul. Nah, merangkul rakyat kita, jangan ribut lagi, bersatulah gitu, untuk membangun kejayaan bangsa. Pikiran saya begitu. Mudah-mudahan masyarakat juga paham itu. Jadi ada Garuda yang gagah ini merangkul seluruh bangsa kita Indonesia ya, untuk bersatu membangun negeri ini. Wah, luar biasa. Itu filosofi di baliknya. Karena memang kita lihat 5 tahun terakhir capek ya Pak ya, berantem terus Pak ya. Capek. Saling tuding, tidak mendukung satu dan yang lainnya. Ya, kan? Memang saya lihat sih begitu ya. Dalam segala hal saya lihat seperti ada istilahnya apa itu? Kalau di Australia itu sering orang bilang itu kalau apa opium tuh. Ya, gitu. Nongol satu gitu di antara yang rata langsung dipotong. Langsung dipotong. Itu katanya begitu. Itu pepatah. Ada juga bilang kepiting satu ditaruh di keranjang. Mental kepiting Pak. Nah, teman-temannya tarik turun ke bawah kan. Kalau dia satu bisa keluar tuh. Ya. Tapi begitu banyak belum nyampe kata ditarik teman-temannya. Dan itu terjadi di negara kita. Ya, kurang lebih seperti. Makanya kita harapkan dengan adanya filosofi ini menyadarkan orang bahwa kita satu. Betul. Dari 1.300 suku itu ya kita Bhinneka Tunggal Ika demi Indonesia gitu ya. Tapi kenapa diprotes banyak orang? Kenapa Pak? Waktu kemarin tuh saya dengar wah rusuh tuh. Wah ini gini gitu. Ya kalau biasa lah satu kompetisi. Itu pasti kadang-kadang ada yang kecewa, ada yang itu, terus ada yang kelompok juga merasa kelompok itu kan merasa punya kekuatan, kenapa nggak kita, kenapa ini. Itu saya sebenarnya nggak tahu juga itu kenapa ya. Tapi kalau menurut saya mereka kan melihat saya tuh mungkin banyak yang belum kenal. Tak kenal tak sayang. Ya, enggak perlu kenal. Ya apa sih Nyoman ini kan pematung kok bisa bikin patung, ngerti konstruksi nggak gitu. Oke. Ya, saya sampaikan ke teman-teman ini, kalau pengen belajar konstruksi yang rumit setengah mati, datang ke GWK. Ini bangunan yang cantilevernya 15 meter kiri kanan itu sayapnya itu. Karena ini sayapnya 65 meter kan. Ini sangat rumit. Nah mungkin bangunan ini saya kerjasama sama ahli struktur tentu, tapi konsep saya, karena apa? Karena saya memiliki bahannya. Ya. Jadi struktur akan tidak bisa bekerja kalau tidak mengikuti ini saya. Karena itu yang saya bilang tadi, saya tuh memberikan outline, guidance untuk tuntunan struktur sampai di mana dia. Oh, terlibat tidak hanya mendesain. Iya, nah dari itulah gambar-gambar ini saya kasihkan kali struktur kita, baru dia bisa membentuk. Oh, oke. Setelah membentuk, karena ini struktur ini kan harus disiplin. Ya. Ada sayap, nanti mentok ke sayap, mentok ke sini kan nggak bisa gitu. Betul. Struktur ini harus mengikuti shape atau bentuk dari patung GWK patung GWK-nya. Itu sulit sekali. Itu kira-kira habis berapa nanti Istana Presiden? Total. Kalau tadi kan 150 miliar kalau GWK, kalau yang ini?
Waduh, ini kita belum ngitung ya. Kalau ini belum ngitung, baru kita namanya juga basic design gitu ya. Belum ngitung. Nah, dulu itu kalau GWK konstruksi bajanya dan patungnya ya kurang lebih 200. Kalau patungnya kulitnya saja itu dengan stainless steel untuk frame-nya Ya. itu kontrak kita 150. 150. Tapi staggernya 157 miliar. Stagger. Makanya nggak pakai stagger. Duitnya dari mana? Ya. Nah, teknologi kita cukup canggih, persisi. Ini luar biasa kan? Nggak pakai stagger, kita punya 700 modul, 700 sekian modul, saya lupa. Itu tidak ada satupun meleset. Wow. Nah, inilah yang harus belajar nih, teman-teman kita yang barangkali menganggap remeh. Jangan cuma nyinyir loh. Ya, datanglah belajar ke sana, dong. lihat, Ya, belajar. Benar. Bagaimana, dan kedua kekaguman saya, sekian lama kita bekerja, itu zero accident. Oke. Ya, padahal serem banget itu. Kemarin Tingginya berapa meter itu? 121, memang nggak begitu tinggi lah, 121. Kemarin kan sudah jadi viral juga itu, ada anak buah saya yang sedang ngebersihin patung di sayap atas. Disangkanya mau bunuh diri kan. Turun teriak-teriak itu, betul. Disangkanya mau bunuh, padahal dia sedang bunuh. Soalnya kecil banget, nggak kelihatan. Nah, baru orang tahu gede banget. Gede banget, baru sadar. Ya, dibandingin soalnya. Iya. Tapi yang saya dengar, yang nanti di Istana Presiden itu adalah Bapak memberikan dedikasinya kepada negara secara cuma-cuma di sana. Oh iya. Luar biasa. Saya memang udah begitu. Kalau saya bilang saya udah tua juga nih ya. Tapi kalau Bapak cas negara bisa bayar mahal loh Pak. Janganlah. Hah? Negara kita harus kita bantu. Ini cinta negara nih. Jadi terbalik. Kalau saya inginnya membantu gitu ya. Tuh, jadi yang lainnya jangan nyinyir. Itu bukan ngambil keuntungan, ya kan? Pak Nyoman ini memberikan pada negara ternyata desainnya gitu. Ya, memang ini sekarang pun kan baru desain itu apa namanya basic design. Betul. Basic design itu Anda juga bisa bikin kalau punya gagasan ya. Ya nggak ada undang-undangnya tuh. Kalau itu dibatasi, itu berarti melanggar HAM. Betul. Ini harus dipahami, sama teman jangan nggak sembarang ngomong ya. Waktu itu kan tuduhannya kan bukan begitu kan? Ya. So, lari kemana-mana tuduhannya. Ya, ada tentang macam-macam. desainnya bermain lah apa segala macam. Gini, ada yang menuduh saya, Pak Jokowi itu jelas saja memenangkan saya, karena saya katanya tim suksesnya. Gitu. Nah, ini agak lucu juga. Saya itu baru kenal juga dengan Pak Jokowi. Ya, nggak baru juga, tapi setelah jabatan kedua ya, waktu Pak Perdana Menteri India datang, saya ditelepon oleh kedutaan, Pak Modi pengen ketemu Nyoman, tapi pengen di depan patung. Katanya, waduh nyari patung di mana ya? Saya bilang patung yang saya bilang sama dia itu ada di Bali. Waduh nggak bisa di Bali, yang di Jakarta ada. Saya tunjukin, ada patung kuda itu kan. Jakarta patung kuda ya, bikin ya. Nah, karena saya merasa belum kenal Pak Jokowi, saya bilang sama ininya dari istana, saya kan belum kenal Pak Jokowi, kenalin dulu dong gimana caranya. Walah masa nggak kenal katanya gitu. Waduh saya udah mikir. Nah suatu saat pas harinya itu Pak Modi datang dengan Pak Jokowi pakai bogi. Datang, saya nyambut Pak Modi ini karena kita ya pengen ngeliatin kita inilah. Saya dulu beli baju India itu, pakai agak panjang gitu ya, begitu agak panjang. Kebetulan panas di tengah sana Jakarta kan. Di depan patung itu, saya sendiri pakai topi. Pak Jokowi turun, mungkin saya disangkanya orang India karena pakai itu. Jadi dia ini bodyguardnya Pak Modi atau apa nih gitu kan. Beliau jalan ya gitu ya. Nah Pak Modi ini belakangan datang langsung pelukan sama saya, punya mana gitu kan. Biasalah Wahyu gitu. Udah gitu, jalanlah kita. Ada fotonya jalan menuju gitu. Terus sambil Modi memperkenalkan saya bahwa ini Nyoman ini sedang buat patung di Bali, patung besar. Gitu. Pak D kaget dong ya. Dia mungkin dengernya itu, tapi kan belum kenal muka saya siapa gitu. Dikira orang India. Nah, dikira aja orang India, kaget juga dia.
Saya pakaian ini, waduh ini kayaknya iya disangkanya aku ini, gitu cerita. Dan sebenarnya Pak Jokowi luar biasa ya kan, beliau ini estimasi jadi 2024 katanya. Ya. Kan udah nggak ngejabat lagi. Sebenarnya ngapain beliau capek-capek? Dihujat orang juga kan dengan adanya desain ini? Ya dia kan bukan bikin buat dirinya. Nah itu dia, itu dia yang kan banyak orang bikin tidak buat sadar. bangsa. Benar. Ya buat bangsa gini. Indonesia itu belum pernah buat istana yang sebenarnya ya. Artinya istana yang dibutuhkan. Yang pernah dibuat itu baru kalau menurut saya Wisma, sekelas Wisma untuk tempat tinggal, beristirahat gitu. Kalau yang namanya istana itu harus bisa menampung kurang lebih 1.400 orang. Stafnya itu ada setpres, ada stafnya presiden langsung, terus ada namanya Wisma, terus ada stafsus. Banyak sekali. Tersentralisasi di situ ya. Nah, jadi sekarang dibikinkan masing-masing kantornya. Nah, dulu awalnya saya dapat tugas, diberikan tugas di Garuda itu harus bisa menampung kurang lebih meternya meter perseginya itu harus ada kurang lebih 28.000, artinya 2,8 Ya, hektar. di dalam perut patung itu. Oh. Gitu. Nah, sekarang minta dikeluarkan, setpres di luar dan sebagainya segala macam supaya mungkin nggak terlalu banyak orang, security juga lebih mudah barangkali ya. Nah, di luar sekarang hanya 8.000 gitu. Dan ini estimasi nanti 2024 jadi ya. Ya, harapan kita kalau lancar, mudah-mudahan lancar ya. Dan termegah sedunia loh ini harusnya. Harusnya. Iya kan? Nah, jadi Indonesia ada ikon yang dibanggakan. Nah itu, jadi ini juga perlu disadari. Ini bukan sekedar kantor, bukan rumah, tapi ini juga bisa menjadi ikon tadi. Ya. Sehingga apa? Pariwisata itu paling dulu Benar. berkembang. Hotel, restoran akan tumbuh sendiri. Terus buntut-buntutnya UKM dapat kerjaan gitu, ya kan? Itu tujuan kita. Jadi ada namanya value yang tidak kelihatan lah gitu. Benar. Nah itu jadi tidak fisik aja gitu loh. Jangan berpikir seperti itu, kuno amat berpikir gitu. Terlalu pendek pikirannya. Terlalu pendek, benar. ya. Dan akhirnya kan nanti kita dikenal, at least se-Asia, dan kita punya satu jati diri yang bagus. Betul. Dengan filosofi tadi Pak Nyoman merangkul ini ya, kita keberagaman. sudah saatnya kita itu, sudah berhentilah berkelahi itu. Nggak ada hasilnya itu. 5 tahun berantem terus ya. Berantem terus nggak ada hasilnya gitu ya. Apa hasilnya nggak ada. Benar. Bikin lamban aja gitu. Nah ini kita lihat Cina begitu melesat ya, karena saya ngobrol sama Pak Modi dulu tuh, Perdana Menteri India, dia bilang nanti Indonesia dan setelah Cina ini Indonesia dan India pasti naik. Gitu. Itu dari India ya? Dari India ngomongnya optimis begitu, padahal dia 1,5 miliar orang. Saya nggak kebayang gitu kan. Nah, yang miskinnya juga luar biasa gitu ya. Ini kenapa kita nggak punya optimisme gitu? Ya. Kok sekarang pesimis? Gini loh, negeri ini tidak akan pernah dibangun oleh orang pesimis. Ya. Orang optimis itu lebih punya masa depan. Itu. Jadi ya jangan pesimis, jangan dengki dengan orang. Jangan. Kalau bisa begitu. Saya belajar gitu, karena waktu saya buat GWK itu saya dimusuhin sebali itu. Sebali Pak? Iya. Sekarang mereka terima kasih sama Bapak sebali. Pada datang sama saya, ada yang minta maaf, ada yang mendukung, itu sekali udah masa lalu itu. Tapi ini sebagai pengalaman bahwa ada teman-teman yang mungkin belum bisa berpikiran jauh, malah saya dibilang ke belakang. Ya, saya itu kuno katanya desainnya. Tapi ada orang modern, komentar banyak modern. Nah yang bilang modern banyak dari masyarakat. Nah ini jadi saya melakukan ini tidak ada saya melanggar apa-apa. Itu yang penting. Ya. Kalau melanggar saya nggak jadi, nggak akan mau. Saya nggak pernah melanggar. Di jalur yang lurus lah ya. Ya, saya coba hidup seperti itu, tahu aturan dan segala macam. Ya kalau ditanya punya ini punya itu barangkali punya lah. Kalau kita lihat-lihat lagi buka-buka, saya ini kan sudah 50 tahun nih. Bisnis ini ya? Ya bekerja begituan, iya itu sudah segala macam ada barangkali gitu. Ya. Karena saya juga di Bandung ini salah satu pembayar pajak terbesar loh. Wih, di Bandungnya ya? Iya, Waduh. Kita pernah tahun berapa itu terbesar, bukan di Bandung, di Jawa Barat. Jawa Barat. Pernah kita ya. Dan ini apa aja Pak yang ada dalam sini? Mungkin habis ini kita langsung lihat-lihat ya, karya-karyanya. kalau kita di sini ini
ada galeri, ada museum. Galeri itu diperuntukkan untuk siapa saja, teman-teman. Ada kurator kita tadi Pak Bob itu kurator kita. Terus di sini ada workshop, terus ada bioskop kecil. Oke, teater ya. Teater kecil kadang-kadang dipakai oleh teman-teman yang tidak bisa lihat, dengan pengasuhnya datang ke sini bercerita. Dia nonton film, dengar suaranya, terus diceritain ada apa nih gitu. Kadang-kadang dia juga dibawa merasakan patung di raba-raba gitu. Nah, itu ada sosialnya lah dikit gitu loh. Karena kita ingin semua bisa merasakan gitu. Ya memang tidak bisa secanggih yang kita bayangkan. Kita kan terbatas. Betul. Ya kita terus terang aja nggak ada kita pakai pinjaman bank, nggak ada, apa adanya aja. Uang sendiri ya? Uang sendiri. Kenapa? Karena udah tua begini juga nggak mau terbeban dong. Terbeban gitu. Mending ya udahlah, ada ya kita lakukan, nggak ada ya sudah. Ya. Oke, kita langsung lihat Pak daerahnya baik, Pak. ya. Oke, mantap nih. Pak, ngomong-ngomong tentang semua scalp ini layak invest kan sebenarnya? Salah satu instrumen investasi dong. Ya kalau menurut saya begini, kalau kita lihat di di Amerika tuh yang terkenal New York itu Wall Street itu kan pialang-pialang kan investnya karya seni. Satu dia kena pajak, makin lama makin mahal. Kalau mobil ya sebentar ganti mobil turun deh. Iya benar. Dan ini ada value yang bisa naik terus nih. Iya. Jadi kalau kita ngomong investment, setahun tuh bisa expect berapa sih Pak sekarang industrinya ini? Kita, maksudnya apa? Kita misalnya beli, produksinya? per scalp, terus habis itu kita simpan ya. Iya. Misalnya hari ini saya beli $60.000, $70.000. Tentunya kita harap adanya return. Nah itu pasti. Kira-kira setahun growth-nya bisa berapa returnnya? Ya kalau kita lihat sekarang, bandingin dengan tanah ya. Iya, betul. Kayak kita anggap yang marketnya bagus tuh Bali. Dulu kita beli tanah itu 23.000. Oke. Nah, 23.000 perak. Setelah kita bangun GWK menjadi 8 juta. Oke. Nah itu, jadi dari patungnya itu sendiri, dari orangnya sendiri itu punya value. Kalau menurut saya ya, apa yang dia lakukan itu akan membuat karya itu naik lagi. Naik lagi. Nah. Jadi ini belum terlambat dong kalau misalnya kita beli scalp-nya Pak Nuarta nih? Enggak lah, kalau apa? Karya seni kan makin lama dia makin naik terus. Bedanya sama lukisan apa Pak kalau scalp? Sama aja sebenarnya. Cuma gini, ya karya seni itu kan sering ada yang digoreng. Oke, betul. Jangan ikut yang itu. Oh. Nanti senimannya juga menderita, juga kolektornya menderita. Sekarang gini, harganya terlalu nggak seperti, kan main lah gitu ya, tinggi. Tiba-tiba, entah bagaimana gitu, karyanya jatuh, kan jatuh terus. Oh, karena nggak ada yang nahan lagi. Nah, kalau digoreng. Tidak naik secara natural ya? Ya, buatnya natural aja, sudah dapat bagus banget gitu loh. Oke. Sebenarnya nanti pemenang tender itu akan lebih ringan. Karena kita itu harusnya pakai narasi-narasi saja. Gambar, misalnya ingin strukturnya seperti apa, narasi aja. Cukup. Tapi kita pakai hitung-hitungan. Nah itu, jadi ini sebenarnya basic design itu udah nggak lewat sebenarnya. Ya karena saya lihat waktu udah begitu pendek. Nah kalau nanti si pemenang ini ringan kerjanya. Gitu. Nah apakah nanti yang mengerjakannya kita diberi oleh pemenang ini, pasti yang ikut tendernya nanti kan BUMN pastilah. Ya BUMN. Nah, apakah kita itu urusannya mereka lah. Tapi yang kita sudah berikan sudah dengan hitung-hitungan matang, ukuran sudah matang, juga teknologi struktur sudah ada, masalah green design juga sudah ada, jadi udah lengkap. Ya landscape-nya sudah. Jadi nanti hasilnya persis kayak begitu? Harus. Makanya Pak Presiden kemarin pesan, Pak Nyoman harus kawal terus. Ya, jangan sampai meleset. Nah, sampai meleset. Nah itu, tapi pikir-pikir
Orang lain nggak marah nggak gitu kan? Ya. Kan sudah kelihatan tambah marah mereka. Tapi ya ini perintah presiden. Nah terakhir kemarin karena saya bilang dia presidennya nanya, Pak Nyoman ini kok masih apa botanical gardennya kok kecil, tanahnya nggak ada saya bilang. Terus saya bilang lapangan upacara depan itu tadinya saya mau buat 2 hektar, nggak ada tanah, cuma ada 1 hektar lebih dikit. Loh kok bisa ya? Ya memang ya segitu Pak, kaplingnya kecil. Akhirnya udah, Pak Nyoman mau berapa? Minimal 100, langsung di ACC 100 ke depan. Jadi nantinya jadi kayak Garden the Bay-nya Singapura itu ya? Iyalah, pokoknya punya punya botanical garden yang bagus, yang dimana rakyat bisa masuk tanpa mengganggu istana. Nah masuk ke istana itu kan saya bilang ke Pak Presiden bilang sampai mana nih nanti boleh masuk gitu. Ya kalau sekarang kita nggak punya botanical garden itu kan orang akan mau langsung masuk ke istana. Apa bisa? Kalau ada tamu agung gimana? Kan sulit. Nah sekarang kita buat di depan itu sepanjang 50 hektar itu untuk tadi taman, terus botanical gardennya, sehingga masyarakat tuh bisa bertamasya di situ. Ya ada viewing gallery, bisa lihat istana juga, bagus gitu. Ya ada restoran, ada apa gitulah, bebas. Tapi kalau ke istana itu saya minta dibuka, tapi hari-hari tertentu di mana tidak ada kunjungan kepresidenan dan sebagainya. Jadi benar-benar objek wisata dan siapa tahu Hollywood bikin syuting di sini nih nanti. Betul. Nah, ini kan permasalahannya harus menyamakan persepsi dulu. Istana tahu kan mereka tuh masih berpikir istana itu rumah. Ya. Sekedar rumah. Beda ya, sedangkan di Amerika kalau kita lihat White House-nya bisa dikunjungin orang-orang. Nah, itu. Ini kita juga harus seperti itu. Karena presiden tuh ngantornya kan di bukit itu, yang di Garuda itu. Istana itu depannya. Istana itu yang sebenarnya bisa, karena memang itu didesain untuk publik. Bisa 5.000 orang dalamnya itu. Nantinya ya? Ya. Itu proyeknya berapa triliun? Belum tahu Pak ya? Saya belum tahu, karena kita baru selesai basic design, belum bisa lah. Belum bisa mengira-ngira ya? Kalau sudah DID barangkali sudah. Dan ada. Gambar yang Garuda tadi itu kira-kira dibikin yang versi kecil ya, karena saya tertarik mau beli Pak. Nah itu dia, kemarin saya sudah. Nah ini kolektor semua ya kan, ini ada dari Linda Gallery bersama kita. Kemarin saya udah bicara ke Pak Presiden, mohon maaf nih Pak Presiden, saya agak lancang nih, bagaimana ke teman-teman nih, banyak nih yang mau ingin ingin melihat istana ini bagus, kalau nanti kurang dana jangan sampai kurang dana, barangkali teman-teman tuh banyak mau berpartisipasi, saya bilang. Nanti saya pikir dulu. saya cerita, kan banyak tuh di Asia, di Cina, di mana tuh ada orang membangun gedung, ada beli batanya saja gitu kan, dihargai berapa, nah ini kita jual ininya, lelang aja modelnya, apalagi Pak Jokowi mau tanda tangan kan. Nah itu saya bilang, dia tahu boleh juga, nanti saya pikir dulu gitu. Mantap. Ya ini saya kira untuk rasa saling memiliki itu ya, berapa sih gitu loh ya. Betul. Kita itu ya rata-rata pakai mobil bagus sudah pernah, tempat tinggal sudah cukup lah, udah banyak yang punya artinya ya, belum semua tapi sudah banyak yang punya. Ya masa sih nggak ingin memiliki suatu itu buat negara gitu. Karena kita baru pertama kali membuat istana ini. Jangan salah itu istana Bogor, Wisma, levelnya Wisma. Itu menurut saya ya. sih Wisma. Tuh, ya. Nah karena memang tadinya rumah kan, rumah Gubernur Jenderal Belanda gitu. Nah itu jadi harus persepsinya dulu, mengerti dulu bahwa Indonesia ini baru pertama kali membangun istana yang memenuhi kriteria. Kriterianya apa? Istana itu akan dihuni atau ada orang bekerja di sana sebanyak 1.400 orang. Nah, gedung-gedungnya itu harus memadai lah. Nah, kebetulan tanah kan masih besar. Soal mahal murah itu kan tergantung dari lokasinya. Ya, karena kontur tanah di situ memang berbukit. Pasti akan lebih mahal daripada yang rata. Itu. Nah, ini
Tapi teknologi kita kan punya, nggak usah lah pakai luar negeri kita mampu kok. Mampu ya? Mampu. Nah itu jadi apa namanya, istana ini saya namakan sebenarnya bukan istana, rumah rakyat gitu loh. Ini nanti rumah rakyat. Nah kalau menurut saya sih rumah istana tuh kesannya raja-raja gitu. Ya, lebih down to earth ya. Ini. Dan ini ulang tahun Indonesia ke-78 hadiahnya. Iya, kita harapkan begitu karena saya dengar-dengar Pak Presiden kalau bisa 17-an di sana. Oke. Gitu. Berarti itu nanti semua yang ada di Indonesia, yang ada di Jakarta dipindah ke Kalimantan semua dong? Kantornya semua? Kalau mungkin kan begini, di Jakarta itu kan lebih bersifat bisnis kali ya, untuk bisnis. Kalau di sini, kalau di sana kan lebih sifatnya diplomatik gitu, ya, pemerintahan gitu. Nah mungkin tetap ada perwakilan ya pasti kan. Berarti kalau ada tamu negara yang Perdana Menteri atau Presiden larinya ke Kalimantan sekarang? Pasti ke sana. Luar biasa, itu kayaknya udah saatnya beli tanah di sana nih Pak. Iya, betul itu. Jadi pada dasarnya kita himbau milenial itu sekarang jangan lagi berpikir investasi yang itu-itu aja. Bahwa ternyata scalp tanpa sengaja sekarang desainnya di-approve, kalau itu nanti sudah jadi maka kolektor-kolektor scalp nih akan ya dapat profit tentunya dari investasi di bidang seni. Ya, karena saya bilang tadi kan berinvestasi di luar seni itu ya sama boleh-boleh aja, tapi di situ kan ada penyusutan, ada pajak-pajak gitu loh. Misalnya mobil Anda nggak dipakai juga taruh di rumah kan ada pajak. Betul. Tapi kalau Anda koleksi patung saya kan nggak. Benar nggak? Benar. Kemudian paling nanti waktu dijual ya kena pajak kan wajar gitu kan. Ya kita sebagai bangsa yang patuh ya bayar pajak lah. Jadi kalau mau beli ini nanti lihat mana? Galeri apa Pak? Nah sementara ini kan kita kerja hubungan baik dengan Linda Gallery. Oke. Ya saya hubungan baik ini harus kita bina, harus saling menguntungkan. Ya. Kalau nanti merasa timpang, misalnya saya merugikan Linda Gallery atau sebaliknya, itu kan nggak bagus. Kita harus belajar profesional. Nah, makanya itu tindakan-tindakan kita janganlah main belakang, gitu kan? Misalnya saya kenal sama ini, nanti memang bisa nggak? Ya gitu nggak bagus. Ya tetap harus melalui authorized gallery yang sudah ditunjuk oleh Nuart Sculpts ya. Dan itu sangat oke ya. Artinya pada saat sekarang trennya memang sculpt ini bahkan menjadi satu ikon negara, nantinya ini adalah momen yang tepat untuk kalian tradepreneur untuk mulai berinvest di sculpt. Dan yang lagi menuju nomor 1 yang tidak terkejar sekarang di Indonesia dan mungkin bahkan menjadi seluruh Asia nih dengan adanya Istana Presiden dan rumah rakyat model kayak begitu, ya mudah-mudahan Pak Nyoman nanti dicari jangan susah Pak kalau udah jadi Pak. Saya mau ngajak Bapak podcast di situ susah, udah terkenal lebih gila lagi kan. But anyway, ini ada nomor teleponnya Linda Gallery dan kalian bisa ngobrol nanti ya di sana. Juga kalau mau main ke sini boleh ya Pak? Boleh. Ya? Di sini ada teater, ada museum, ada galeri dan dan mudah-mudahan Anda semua bisa melek matanya. Jangan sekedar nyinyir gitu bahwa Pak Nyoman ini bukan orang yang nggak ngerti konstruksi ya kan, sampai akhirnya bikin basic design bisa seindah itu. Dan mudah-mudahan nanti Marvel kesini, Spider-Man nanti bikin film di sini Pak. Alright guys, jadi itulah bincang-bincang kita podcast bersama Nyoman Nuarta. Thank you so much Pak Nyoman, dan saya doakan lancar ulang tahun Indonesia ke-78. Saya bisa diundang sama Pak Nyoman, saya bawain tasnya Pak ke sana Pak. Yang undangnya Pak Presiden. Iya, Bapak diundang beliau, Bapak undang angkat tas aja Pak. Alright, sampai ketemu di CEO Talk berikutnya. See ya.